Al-Quran Hafalan Metode Haramain Juz 28, 29, dan 30. Kenapa hanya 3 juz? Karena kita ingin memberikan pengalaman pertama bagi mereka yang sedang memulai menghafalkan Al-Quran dengan metode Haramain. Maka setelah itu di juz-juz berikutnya mereka akan lebih nyaman dengan Al-Quran standar, tidak perlu Al-Quran hafalan lagi. Nah, maka Al-Quran ini adalah memberikan pengalaman pertama untuk menghafalkan Al-Quran. Isi dari Al-Quran hafalan dengan metode Haramain 3 juz. Ada kata pengantar dari Dr. Muinuddin Basri. Kemudian di bawahnya adalah anatomi halaman Al-Quran yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama, bahwa setiap halaman itu dibagi menjadi 5 bagian. Ini kita tuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang masing-masing bagian itu akan kita selesaikan selama satu sesi, ya, satu sesi, dan teknisnya bisa dilihat, dibaca di teknik menghafal dan murojaah dengan metode Haramain yang ada di kertas, yang nanti ini fungsinya juga bisa untuk menutup halaman, ya, menutup halaman seperti ini, sehingga ketika kita menghafal tinggal melihat trigger. Nah, ini adalah trigger. Trigger ini adalah awal-awal ayat yang kita kasih warna, kemudian kita ambil ke kanan sebagai trigger. Nah, ketika ini ditutup, maka trigger ini membantu kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian di sampingnya ada terjemahnya. Untuk apa? Supaya kita mengetahui ketika menghafalkan Al-Quran, tahu alur ceritanya. Sehingga dengan kita tahu alur cerita, maka itu akan menguatkan hafalan kita. Selain itu juga ada asbabun nuzul yang kita taruh di bawah ini, dan jika di dalam ayat itu ada catatan, maka kita berikan juga catatan keterangan atau hikmah ayat untuk memperkaya maklumat kita. Kemudian di bagian bawah kiri seperti ini adalah awal ayat halaman berikutnya, baik di halaman yang di kiri maupun di kanan kita tuliskan. Kemudian bagaimana teknis menggunakan Al-Quran ini untuk menghafal dan murojaah? Nah, rahimakumullah, maka kita cukup menyediakan waktu 3 kali pertemuan dalam sepekan. Semakin banyak semakin bagus sesungguhnya, tapi 3 kali pertemuan pun itu cukup, dan setiap kali pertemuan durasinya adalah 60 menit, ya. Setiap pertemuan durasinya adalah 60 menit. Nah, 60 menit itu dibagi menjadi 3 bagian. 20 menit pertama, kemudian 30 menit yang kedua, dan yang ketiga adalah 10 menit. Nah, sesi pertama 20 menit untuk apa? Adalah untuk murojaah semua yang sudah dihafalkan, kelipatan satu surat sampai lancar. Yang harus kita bawahi adalah sampai lancar. Maka jika belum lancar, sementara waktu sudah habis, 20 menit itu sudah habis, maka pertemuan berikutnya pada sesi murojaah masih surat yang sama. Misalnya sekarang kita sedang menghafal surat An-Nazi'at, maka surat An-Naba itu kita murojaah dulu 20 menit ini. Kalau sudah lancar, alhamdulillah. Kalau belum lancar, maka pertemuan berikutnya masih memurojaah surat An-Naba ini. Jadi cluenya adalah sampai lancar. Nah, murojaah dengan membaca bersama-sama satu surat diulang 5 kali. An-Naba diulang 5 kali. Halaman ditutup. Jika lupa boleh melihat trigger, ya. Jadi halaman ini kita tutup, kemudian ini kita tutup. Kalau lupa, ini ada triggernya di sini, bisa kita lihat, gitu ya. Demikian tadi adalah sesi menghafal bersama di sekolah, 3 kali pertemuan dalam 1 pekan. Nah, anak-anak juga ada tugas di rumah setiap harinya, yaitu yang pertama adalah murojaah 1/6 halaman setiap hari. Murojaah
seperenam hafalan setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu, sampai lancar. Belum dikatakan murojaah jika belum lancar. Artinya seperenam itu harus diulang-ulang terus sampai lancar. Kalau sudah lancar itu baru dikatakan murojaah. Kalau belum lancar itu masih namanya tilawah, belum dikatakan murojaah. Indikasi lancar adalah jika sudah tidak membuka Al-Quran, tidak ada kesalahan, dan durasi 2 menit setiap halamannya. Ini baru dikatakan lancar. Jadi setiap pekan hafalan akan sudah terulang semua, karena pekan itu ada 7 hari dan kita manfaatkan 6 hari saja untuk mengulang. Setiap harinya adalah seperenam hafalan. Jadi 6 hari sudah terulang semuanya. Kemudian selain murojaah juga adalah tilawah 2 halaman setiap harinya untuk melancarkan bacaan kita dan memperbagus. Kenapa tidak ada tugas menghafal? Ya, karena menghafal harus bersama dengan guru, 100% harus bersama dengan guru supaya kita memastikan hafalan anak benar sejak dia menghafal. Jangan sampai anak menghafal hafalan yang salah sehingga akan susah untuk dibenarkan. Kemudian jika dipandang ada bagian yang belum lancar, maka murojaah bisa difokuskan pada bagian tersebut. Misalnya 5 ayat yang terakhir dari surat An-Naba belum lancar, maka kita fokuskan di 5 ayat yang terakhir itu saja. Tidak perlu dari awal surat lagi. Nah, jika 20 menit itu sudah selesai, maka kemudian sesi yang kedua adalah 30 menit. Ini agendanya adalah menghafal satu bagian. Ini ya, bagian yang pertama, satu bagian ini dihafal. Pertemuan besok satu bagian lagi, pertemuan berikutnya satu bagian lagi, dan seterusnya. Jadi satu halaman ini kita bagi menjadi 5 bagian. Ada juga yang 4 bagian tergantung posisi ayatnya. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Dari 30 menit itu kita gunakan untuk menghafal satu bagian ayat per ayat, ditalkinkan. Jika ayatnya panjang, maka boleh dibagi menjadi 2 atau 3 bagian sesuai kebutuhan. Misalnya ayatnya panjang, kalau langsung ditalkinkan semuanya, anak tidak nangkap, maka bisa dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Nah, supaya guru mudah mentalkinkan dan anak mudah menangkapnya, dengan cara klasikal, guru membacakan kemudian murid mengikuti. Guru membacakan satu potong diikuti oleh murid, dibaca satu potong diikuti oleh murid. Jika bacaan murid dipandang sudah benar, maka diulang 10 kali sampai hafal. Satu potong tadi itu kalau bacaannya sudah benar, maka baru kemudian diulang. Jangan mengulang-ulang sementara bacaan santri atau murid belum benar. Kenapa? Karena kalau belum benar sudah diulang-ulang dan terlanjur hafal, nanti memperbaikinya susah. Maka dibenarkan dulu bacaannya sampai benar, baru kemudian diulang 10 kali sampai hafal. Kemudian guru menunjuk murid membaca satu persatu. A baca bagus, B baca bagus, C baca bagus, satu per satu. Kemudian kalau sudah lanjut ayat kedua atau potongan yang kedua, dengan cara yang sama seperti tadi ya, satu potong dibacakan, diikuti, bacakan, diikuti, dibenarkan bacaannya sampai benar. Jika sudah benar baru diulangi 10 kali. Nah, kemudian baru digabung ayat 1 dengan ayat 2 atau potongan 1 dengan potongan yang kedua jika ayatnya panjang. Diulang 5 kali. Jadi setiap nambah satu potongan atau nambah satu ayat diulang dulu, digabungkan 5 kali. Ditunjuk satu-satu. Kalau sudah semuanya hafal baru lanjut ke ayat yang ketiga dengan cara yang sama seperti ayat yang pertama tadi, atau potongan yang ketiga dengan cara yang sama seperti potongan yang pertama tadi. Jika itu sudah selesai hafal, maka digabung lagi dari potongan yang pertama, diulang 5 kali. Demikian seterusnya. Selama 30 menit ini insya Allah cukup, dan saya kira berdasarkan pengalaman akan lebih ya. Waktunya maksud saya sisa. Jadi tidak sampai 30 menit satu bagian itu sudah kita hafalkan. Nah,
Kalau masih ada waktu dari 30 menit sementara satu bagian itu sudah selesai kita hafalkan, maka kita optimalkan untuk melancarkan, mengulang-ulang terus untuk murojaah bagian yang sedang kita hafalkan tersebut. Kemudian setelah 30 menit selesai, maka bagian yang ketiganya adalah 10 menit murojaah surat yang sedang dihafal dari ayat pertama, 10 menit. Jadi kalau tadi misalnya kita menghafal bagian yang ketiga ini, ya, bagian yang ketiga, maka 10 menit terakhir ini kita murojaah dari ayat yang pertama sampai bagian yang ketiga ini. Jadi bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga kita murojaah terus bersama-sama secara klasikal 10 menit sampai lancar. Kita ulang 5 kali. Biasanya jika seperti itu maka sudah lancar. Nah, rahimakumullah, maka inilah 60 menit kita bagi menjadi 3. 20 menit untuk murojaah dulu hafalan sebelumnya, kelipatan satu surat sampai lancar. Jika belum lancar maka diulangi lagi. Dan 30 menit untuk menghafalkan bagian yang saat ini sedang kita hafalkan. Dan terakhir 10 menit murojaah surat yang sedang kita hafalkan, dimulai dari ayat yang pertama. Demikian program menghafal pakai Al-Quran hafalan metode Haramain ini. 3 kali pertemuan dalam sepekan, durasinya 60 menit, dan selama 60 menit itu kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 20 menit untuk murojaah semua yang sudah dihafalkan kelipatan satu surat sampai lancar. Kemudian 30 menit berikutnya adalah menghafal satu bagian, yaitu kurang lebih 3 baris. Kemudian 10 menit terakhir adalah murojaah surat yang sedang kita hafal, diulang-ulang bersama-sama 5 kali. Nah, kemudian selain di sekolah juga ada tugas di rumah, yaitu murojaah 1/6 hafalan setiap hari, sehingga sepekan sekali sudah terulangi semuanya, dan tilawah 2 halaman setiap harinya. Maka dengan program ini insya Allah pembelajar akan bisa menyelesaikan hafalannya dalam 1 tahun, 1 juz dan lancar. 1 juz dan lancar, karena setiap sesi pertemuan pembelajar akan menghafal 3 baris. Kalau 3 kali sepekan, maka sebulan ada 12 kali pertemuan, atau kita anggap saja 10 kali pertemuan. Kalau setiap kali pertemuannya adalah 3 baris, maka dikali 10 kali pertemuan dalam sebulan adalah 30 baris. 30 baris itu adalah 1 lembar, ya. Maka untuk 1 tahun 12 bulan, maka dikalikan 1 lembar dikali 12 adalah 12 lembar. Padahal 1 juz itu hanya 10 lembar, jadi masih sisa. Setiap bulannya kita kompensasi 2 kali pertemuan, dan setiap tahunnya kita kompensasi 2 bulan. Maka ini adalah program yang sangat real untuk kita jalankan, baik dijalankan di TK atau SD atau SMP atau halakoh-halakoh Quran bapak-bapak, halakoh-halakoh Quran ibu-ibu, bisa juga di lembaga-lembaga Quran manapun. Insya Allah program ini cocok untuk diterapkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada masukan-masukan, sangat kita harapkan bisa menghubungi ke nomor yang tertera.